selesai. Kira-kira bentuk soal apa aja sih yang keluar waktu gelombang 1 UTBK 2022? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk kerja di GP Media. Semangat! Dadah! Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah teman-teman, siapa aja nih yang udah selesai UTBK di gelombang pertama? Kemarin itu kan sampai tanggal 23 ya, itu hari terakhir untuk gelombang pertama. Dan ini lagi masa tenang ya, sebelum nanti kita masuk ke gelombang kedua mulai tanggal 28 Mei. Di masa tenang kali ini aku mau rekap sedikit gitu ya, bentuk-bentuk soal yang kemarin sempat keluar di gelombang 1. Mulai dari aturan yang ada perubahan gitu ya di bagian soal, terus juga mungkin materi-materinya yang udah sempat di-spill ya dari beberapa peserta UTBK yang udah menyelesaikan UTBK-nya di gelombang pertama. Nah, di sini aku udah ada nih ya rekapannya bentuk soal versi gelombang 1 ya. Jadi mungkin nanti di gelombang kedua ini bisa teman-teman jadikan salah satu aja gitu ya, salah satu acuan apakah nanti ini bisa keluar di gelombang 2 atau enggak. Tapi yang pasti kalau dari materi keseluruhan sih di gelombang 1 dari hari pertama sampai hari terakhir tuh materinya sama ya secara garis besarnya. Cuman kalau kayak spesifik soalnya, nah itu mungkin beda-beda gitu ya, dari mulai angka atau kalimat-kalimatnya itu bisa jadi beda. Oke, jadi ini kita lihat dulu ya secara umum. Nah, ini kemarin ada beberapa perubahan ya dari sistem untuk soal, dan ini cukup bikin kaget juga ya. Mulai dari jumlah soal yang sebelumnya kan kita ngiranya soalnya nih masih sama gitu ya kayak tahun sebelumnya gitu kan jumlahnya. Ternyata ditambah jumlah soalnya gitu ya. Untuk semua subtes itu 20 soal. Jadi TPS dari mulai PU, PBM, PPU, PK itu 20 soal. Bahasa Inggris juga 20 soal ya. Ini kan baru ya dipisah ya bahasa Inggris. Terus juga TKA, Saintek dan Sosum itu juga masing-masingnya 20 soal. Masing-masing subtesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk rumpun Saintek sama Sosum itu jumlahnya sampai 180 soal. Banyak banget ya. Untuk yang campuran ditambah 80 lagi karena kan TKA-nya 2 ya. Jadi 260 soal. Oke, ini lumayan nih ya teman-teman, harus perbanyak latihan soal lagi sih karena kan ini soalnya juga ada penambahan. Jadi pasti untuk bentuknya juga banyak variasi lagi gitu ya. Oke, nah terus yang paling penting di sini nggak ada soal pernyataan 1, 2, 3, 4 dan juga sebab akibat di TKA, Saintek maupun Sosum. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah latihan soal mungkin ya atau ngerjain tryout, itu ada yang kayak pernyataan mana yang betul gitu ya, apakah pernyataan 1, 2, 3 atau 1 sama 3 aja yang benar, atau 2 sama 4 aja yang benar, atau 4 aja yang benar gitu kan. Nah itu nggak ada di TKA ya, ini di TKA ya teman-teman ya. Terus juga kayak soal ada pernyataan, terus sebab bawahnya apa lagi, terus ada hubungannya atau enggak, nah itu juga nggak keluar di TKA. Jadi pure soalnya itu pilihan ganda dari A, B, C, D, dan E gitu ya untuk TKA-nya. Tapi kalau misalkan di TPS, di bagian PK, itu masih ada pernyataan 1, 2, 3 benar, atau juga pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup, nah itu masih ada di PK gitu ya. Kalau yang lainnya itu pure PG juga. Atau mungkin di PU, nah di PU juga karena kan dia sifatnya ada premis ya, jadi itu juga masih ada tuh tipe soal yang mirip kayak PK tadi gitu ya. Tapi untuk TKA itu pure pilihan ganda semua. Terus di sini ada pembagian waktunya karena soalnya ada penambahan gitu ya, jadi waktunya juga ada beberapa yang berubah di sini. Untuk PU itu totalnya 28 menit untuk 20 soal, berarti lumayan ya. Satu soalnya bisa 1 menit lebih lah ya. Terus PPU juga 22,5 menit, jadi masih 1 menit sekian ya. Kalau PBM 17 menit. Meskipun ini 17 menit, kemarin sih sempat di-spill katanya kalau PBM itu nggak terlalu panjang, jadi teman-teman mungkin bisa mempersingkat waktu gitu ya buat yang PBM untuk 20 soal di 17 menit. Oke. PK-nya 22,5 menit juga. Ini lumayan cepet sih ya. Kalau untuk PK kayaknya kurang waktunya ya. Bahasa Inggrisnya ini yang dari kemarin jadi masalah karena soalnya itu 20 tapi waktunya 15 menit. Sedangkan kita untuk nge-translate-nya aja butuh berapa menit juga gitu kan. Jadi ini sih kemarin bilangnya pada kehabisan waktu di bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman bisa cari strategi gitu ya. Dan untuk TK
TKA masing-masingnya itu 22,5 menit per subtes. Jadi sama ya kalau TKA tuh sama rata semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini udah ada PU nih. Ini adalah materi-materi yang sempat keluar kemarin ya, diambil dari beberapa teman-teman yang udah nge-spill juga, yang udah kemarin kita wawancara juga gitu ya. Ada aritmatika sosial sederhana ya, ini kalau nggak salah tuh ada soal tentang pembagian gaji. Nah, itu ada di sini gitu ya. Terus ada premis yang pasti ya, dan premisnya juga ini ngomongin tentang kesimpulan masih sama, paling benar, pernyataan paling benar, atau yang paling mungkin, dan lain-lain lah gitu ya. Ada juga pertanyaan yang mendukung atau melemahkan pernyataan yang lain. Ada perbandingan, operasi bilangan, dan juga membaca grafik. Kemarin sih bilangnya PU memang agak sedikit lebih banyak hitungannya gitu ya daripada biasanya, tapi hitungannya juga ini masih yang sederhana banget. Oke, nah ini kalau grafik contohnya kayak grafik batang gitu ya yang keluar ya. Oke, next ini ada PPU. PPU dia seperti biasa dia bacaan juga ya, dan paragraf, ada ide pokok, simpulan, ada frasa-frasa juga, ada pernyataan benar dan salah. Oke. Terus PBM agak mirip juga, cuman PBM tadi dia lebih ke, biasanya sih lebih ke PUEBI ya, atau panduan untuk ejaan bahasa Indonesia atau EYD juga ya. Ada hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf, ada konjungsi atau kata hubung, dan juga kalimat efektif. Tapi kalau kemarin yang nge-spill sih memang PBM katanya lebih gampang daripada PPU. Mungkin PPU itu bahasanya lebih tinggi sedikit gitu ya, kan bacaannya lebih ini juga ya, lebih ilmiah biasanya. Kemudian PK, nah PK ini banyak banget ya teman-teman. Mungkin yang harus teman-teman cek di sini adalah gimana caranya biar cukup waktunya, dan materi-materinya ini teman-teman sering latihan soal gitu ya. Dan yang agak baru nih ada flowchart, ada kayak semacam bagan alir gitu, nanti ditanyain dari flowchart itu gitu ya. Nah, itu baru juga di sini ya. Terus yang paling banyak sih kemarin bilangnya ada matriks, ya itu paling banyak juga. Oke, ini materi-materinya. Kemudian, nah ini juga ada bahasa Inggris sama kayak PPU ya, bacaan, ada main idea atau ide pokok, ada pernyataan benar dan salah, ada rujukan kata ya. Misalnya kata that itu merujuk ke mana gitu ya. Terus makna kata itu sih ya biasanya kalau bahasa Inggris. Next ada matematika. Nah ini kalau matematika katanya agak mirip sama PK sedikit ya, cuman emang tingkat kesulitannya lebih susah di matematika IPA. Terus kayak misalnya matriks lebih banyak di matematika IPA gitu katanya ya. Ada sistem persamaan linear, ada polinomial, trigonometri, dan kalau kemarin sih ada yang nge-split tuh memang nggak ada logaritma di sini ya. Mungkin kalau teman-teman nanya, Kak, kok di aku banyaknya limit, di orang banyaknya matriks. Emang ini bisa beda-beda ya kalau untuk TKA apalagi gitu ya. Di satu orang mungkin dia akan lebih banyak soal matriks, tapi di orang lain dia bisa jadi lebih banyaknya tuh yang materi lain gitu ya. Jadi jangan disamakan, tapi yang penting nih materinya itu bisa keluar gitu ya. Cuman variasinya aja yang dirubah. Nah, kemudian fisika juga nih ada gerak lurus beraturan ya, GLB, GLBB, ada momentum, ada gaya, listrik. Ini secara garis besar ya, ada efek fotolistrik juga, ada elastisitas, usaha, dan energi. Terus kimianya ini ada stokiometri, buffer ya. Oke, kemarin sih sempat yang nge-spill itu yang paling susah adalah matematika sama fisika sih sebenarnya. Mungkin kimianya nggak terlalu susah, tapi nggak tahu juga ya kalau buat kamu. Nah, bisa jadi kimianya yang lebih susah gitu ya. Oke, terus ada biologi juga. Nah, ini biologinya sebenarnya banyak banget ya teman-teman, tapi ini aku ambil dari beberapa yang lebih sering keluar daripada bab yang lain gitu ya. Karena kalau biologi ini emang banyak banget hafalannya. Jadi satu soal itu dia bisa menggabungkan dua materi gitu ya. Makanya aku di sini ambilnya yang sering di-spill aja. Nah, kemudian ini tadi TKA Saintek, ini TKA Sosumnya ada ekonomi seperti biasa ya. Ekonomi katanya nggak terlalu banyak hitungan, baca kurva juga nggak terlalu banyak, tapi dia lebih ke analisis soal gitu ya. Oke. Kemudian ini sosiologi juga sebenarnya mendasar ya untuk materi-materinya itu, cuman karena dia ini kan sosial jadi lebih banyak penerapan ke masalah yang lagi hype sekarang. TKA Saintek juga sebenarnya sama ya, jadi kalau kayak ada bacaan ataupun ilustrasi pasti ngomongin tentang permasalahan sosial yang sekarang lagi terjadi, misalnya COVID ya, atau tentang pelecehan seksual, penyimpangan, atau tentang konflik-konflik yang ada di masyarakat sekitar kita gitu ya. Jadi teman-teman juga harus update nih ya tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini sosiologi ya. Ingat sosiologi itu enggak textbook ya. Geografi juga sama, dia enggak textbook. Dia lebih banyaknya itu penerapan ini ke mitigasi bencana. Karena mitigasi bencana di geografi itu benar-benar banyak, sebanyak itu soalnya. Tapi mitigasi bencana biasanya dicampur sama tentang tanah ya, di pedosfer, di atmosfer, hidrosfer. Biasanya itu juga dikaitkan sama mitigasi bencana ya. Sejarahnya, nah sejarahnya juga ini ada banyak
pro kontra. Maksudnya yang satu ada yang lebih banyak sejarah dunia, satu lagi ada yang lebih banyak sejarah Indo gitu ya, sejarah kayak kerajaan-kerajaan. Nah pokoknya ini tadi aku bilang variasinya bisa aja beda, tapi yang jelas materinya akan tetap keluar gitu ya. Nah jadi kalau di sini aku masukin ada sejarah dunia, ada juga kerajaan Hindu Buddha ya, ada juga prasejarah, tapi ada juga tentang perang dunia. Terus kalau di Indonya lebih banyak tentang kebijakan-kebijakan masa periode presiden ya, atau juga kayak dari Orde Reformasi dan lain-lain itu masuk ke sini. Itu aja teman-teman ya. Jadi ya kita udah nge-spill secara garis besar untuk bentuk soal dan juga materi-materi yang ada di gelombang 1 kemarin. Dan semoga aja ini nanti di gelombang kedua juga masih tetap keluar ya, atau mungkin paling ada variasi-variasi baru lainnya, tapi materinya semoga aja masih sama dengan gelombang 1 ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and good luck untuk yang gelombang 2 UTBK 2022. See you in the next video. Dah.